ya. Ini nah ini kebetulan blognya pernah Mister bikin, berarti Mister pernah menggunakan email yang sekarang untuk blogspot ini, gitu ya. Tapi kalau misalkan kita belum pernah membuat, ya berarti kita akan kosong di sini, gitu kan ya. Ini kosong. Jadi kalau kita lihat misalnya ini seperti apa sih blognya, kita tinggal klik ini, gitu kan. Nah, ini nanti di sini kelihatan. Nah, ini lihat blog. Nah, ini blognya kurang lebih begini. Nah, misalnya ini contoh ya. Nah, gitu. Jadi akan jadi tampilannya seperti ini. Nah, ini blogspot. Nah, sedangkan nanti yang berikutnya ada WordPress. Jadi kita satu-satu ya. Kita lihat dari blogspot dulu. Nah, di sini ada nggak yang pernah membuat blog sebelumnya? Kira-kira sudah punya blog sebelumnya atau pernah membuat blog sebelumnya? Nah, silakan. Siapa? Ya. Saya bikin tapi waktu SMA. Udah nggak pernah. Udah lama sekali ya? Iya. Oke, nggak apa-apa, nanti bisa dilanjutkan atau ya bikin baru kalau memang lupa gitu ya. Kalau memang lupa ya bikin baru aja, nggak masalah gitu. Berarti yang lama ya? Ya sebenarnya sih dia update sendiri sih kalau blogspot ini ya, karena mulai dari awal blogspot kan agak berbeda settingannya gitu. Nah ini cuman yang sekarang kan seperti ini tampilannya. Nah kalau kita lihat di pengenalan internet ini ya, jadi awal mulanya blogspot itu ya ketika kita dulu suka nulis. Kalau kita dulu mungkin ada yang punya binder atau diary, suka nulis diary gitu kan, waktu SMA gitu ya. Nah, muncullah ide bagaimana orang itu menulis sesuatu tapi bisa dibaca oleh semua orang. Akhirnya muncullah blog itu, gitu. Nah, blog sendiri itu banyak fungsinya, mulai dari ya tadi misalkan untuk jualan, promosi gitu kan, bisa juga untuk nulis cerita-cerita, bisa juga memang untuk hanya galeri ya dan sebagainya. Bahkan untuk membuat pendaftaran apa itu juga masih bisa blogspot itu. Ya, dan dia sangat mudah diaplikasikan. Kenapa? Karena dia sudah jadi bentuk elemen-elemennya gitu. Beda seperti kita mau membuat website ya. Jadi kalau blogspot itu juga sebenarnya bisa jadi website kalau kita domainnya kita rubah. Domain tahu ya maksudnya ya? Tahu. Domain itu kan yang halamannya itu misalnya kalau tadi misal ada yang bahasa Inggris pelaut. Bahasa Inggris pelaut.com. Nah, .com-nya itu menjadi domain. Nah, maka perlu biaya. Misalnya katakan sebulannya 10.000, berarti kalau 1 tahun 120.000 gitu. Nah, berarti kita seperti menyewa alamat domain. Nah, aslinya itu hanya sebuah blog gitu. Tapi karena kita rubah domainnya menjadi .com, maka kita membeli domain tadi. Gitu. Dan domain itu banyak, nggak cuma .com, ada .sch, misalnya .id, .org, ya kan, sangat banyak ya. Jadi itu salah satu contoh dari blog itu sendiri. Nah, jadi blog itu sebuah platform ya seperti jurnal online yang memungkinkan setiap orang menulis atau membuat sesuatu ya di dalamnya dalam bentuk teks atau gambar dan sebagainya. Ya, jadi biasanya emang yang suka nulis kayak blog-blog perjalanan, review-review tempat, ya itu biasanya dibuat seperti itu. Cuman semakin ke sini kan semakin canggih nih ya, eranya semakin canggih. Akhirnya orang reviewnya lewat YouTube, gitu. Udah nggak nulis lagi, live, ya kan? Jadi langsung nih ada realnya. Kalau kita lihat zaman dulu review-review perjalanan itu kebanyakan pakai gambar, gitu. Kalaupun masuk video itu nggak sebanyak sekarang, gitu. Sekarang satu tempat aja yang nge-review bisa ratusan orang, gitu. Padahal tempatnya sama itu juga, gitu. Dari segi apanya di review kan gitu, ya. Nah, jadilah seperti itu. Cuma sekarang blogspot juga masih banyak digunakan, terutama kalau misalkan tadi yang seperti untuk penjualan atau bisnis.
itu ada yang mengistilahkan mereka ternak blog. Apa itu ternak blog? Jadi mereka membuat blog sebanyak-banyaknya untuk mempromosikan sesuatu ya, yang mana nanti ketika orang cari di Google atau di mesin pencari, mereka akan menemukan blog kita itu di mana-mana gitu. Sehingga apa yang mau kita tawarkan tadi, apa yang mau kita jual tadi ya, itu bisa muncul lebih cepat gitu. Karena saking banyaknya blog yang tadi kita buat. Gitu. Nah, jadi tujuan dari pembuatan sebuah blog itu bermacam-macam tadi ya. Ada yang untuk perjalanan, mengisi gambar, atau hanya untuk sharing pengetahuan. Jadi misalkan Mister mau share nih tentang grammar, Mister buat blog tentang grammar, isinya tenses misalnya. Ya udah, nggak apa-apa, bisa saja seperti itu. Atau misalnya Nindya punya hobi masak, mau share resep-resep masakan gitu, bisa juga kayak gitu. Jadi intinya untuk sharing ya. Nah, jadi di sini kalau kita bahas pengertian blog ya. Jadi blog itu disebut sebagai website ya. Tapi yang tadi Mister bilang bedanya website sama blog, kalau website sebenarnya mereka udah punya alamat khusus gitu. Tapi kalau blog kita pasti belakangnya ada blogspot gitu kan, blogspot. Nah, blogspotnya itu yang sebenarnya bawaan langsung dari si blog tadi gitu ya. Nah, dengan nama domain.com ini ya. Nah, jadi kalau misalkan www.nindya.com gitu. Nah, tinggal dicari aja, ada nggak sih nindya.com gitu. Nah, bagaimana carinya ya, berarti kita akan menuju ke penjualan si domain tadi. Misalkan apa Mister yang menjual domain ya, banyak ya. Misalkan kalau kita mau search misalnya rumah web lah misalnya, yang simple ya, yang simple ya. Ada banyak sebenarnya, mau ada web rumah web ya atau yang lain ya. Nah, ini misalkan rumah web di sini ya. Nah, ini contohnya. Misalkan kita klik rumah web ini. Nah, itu kita bisa mengetahui sebenarnya domain yang kita mau tadi masih ada atau tidak. Itu kalau kita mau merubah si blog tadi menjadi sebuah website. Gitu. Maka tergantung dari keinginan teman-teman juga di sini. Misalnya Mister mau bikin profile dengan nama Mister gitu. Nah, kan Mister buka www.abdulmuhid.com misalnya ya, contoh. Apakah sudah ada gitu? Kita cari di sini. Nah, kalau sudah ada biasanya tidak bisa digunakan. Tapi kalau masih ada berarti itu bisa diambil atau dibeli. Gitu. Ya, sama dengan website dong, Sir. Iya, sama dengan website. Tapi biasanya website itu kan sudah namanya sudah sesuai. Kalau ini kan kalau blog tadi kan masih ada bawaan blogspotnya. Jadi ketahuan gratisnya gitu. Bedanya gitu. Sama WordPress juga sama. Nanti WordPress itu ada yang berbayar, ada yang free. Nah, tapi maka yang mau kita pelajari nanti kita belajar yang free aja gitu ya, nggak perlu pakai berbayar. Tapi kalau mau dilanjutkan ke depannya untuk berbayar ya, nah itu boleh-boleh saja. Nah, ini not available ya. Jadi untuk nama abdulmuhid.com ini tidak available, tapi untuk yang lainnya itu masih bisa. Misalnya contoh kita tambahkan lagi deh, dipanjangin misalnya ya. Nah, kita contoh di sini. Nah, ini masih bisa nih. www.abdulmuhid.murtado.online gitu ya. Padahal nama Mister udah pasaran, udah jarang nih, tapi masih ada. Ya, kira-kira begitu ya. Jadi ini untuk website itu seperti itu. Maka biasanya nama-nama yang sudah famous atau familiar itu cepat laku gitu. Ya, misalnya contohnya apa ya? Misalkan www.jualrumah.com gitu ya. Itu udah pasti habis gitu ya, karena sudah ada gitu. Ada domain, ada hosting. Nah, hosting itu apa? Hosting itu juga sama. Sebenarnya kalau kita domain itu di alamatnya, hosting itu rumahnya, gitu. Jadi kalau kita di online, kita nggak punya rumah, nah kita beli hosting itu kita udah punya rumah. Jadi tempat kita nanti menaruh
file-file itu ada di hostingannya itu. Ya, nah ini berapa banyak kuantitasnya, bisa megabyte atau gigabyte, itu nanti kita bisa tergantung dari belinya itu berapa, ya seperti itu. Oke, balik lagi ke sini. Nah, jadi nanti yang mau kita lakukan adalah yang free, yang Blogspot ini, ya, yang Blogspot. Nah, jadi ada beberapa istilah yang tadi Mister bilang, ya. Yang pertama ada blogging, ya, blogging, ada blogger dan blog, gitu. Jadi kalau blogging ini dulu diistilahkan dengan aktivitas kita. Ketika saya mainan blog, saya bilang lagi blogging, gitu. Nah, tapi kalau orang yang melakukan atau orang yang membuat blog disebutnya blogger. Nah, tapi kalau elemennya sendiri atau tadi misalkan alamatnya atau situsnya itu disebut blog itu sendiri, gitu. Ya, jadi kalau di sini blog sendiri menurut Computer Glossary of Terms, ya, merupakan sebuah jurnal yang tersedia di internet. Jadi aktivitas yang dilakukan pada blog disebut dengan aktivitas blogging, sedangkan orang yang melakukan disebut dengan seorang blogger. Nah, tapi tadi yang Mister bilang sekarang sudah jarang blogger, tapi jadinya vlogger. Jadi B-nya diganti V, gitu. Ya, mungkin nanti ke depannya Stiba IC akan ada mata kuliah vlogger, gitu. Jadi bukan mata kuliah blogger lagi, gitu. Tapi ya ini karena memang sudah menjadi kurikulumnya, ya kita ikuti saja, gitu. Mungkin beberapa ngerasa sudah pernah buat, ya nanti bisa sharing, ya, tapi mungkin ada yang belum pernah juga, gitu. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, manfaat blog, ya, tadi kita lihat banyak sekali manfaatnya. Jadi kalau yang minimal yang belum punya profile di internet, walaupun kita tahu ada Linked, ada juga macam-macam yang lainnya, itu bisa juga menjadikan kita sebagai informasi tambahan, ya. Nah, ini bisa juga menjadi sharing pengetahuan, ya. Jadi materinya bisa disampaikan dan nanti bisa dimanfaatkan, terutama dalam dunia pendidikan. Jadi kalau misalnya mau sharing-sharing sesuatu, ya, insya Allah kan dibaca orang, nah kita dapat pahala, gitu. Ya, jadi jenis-jenis blog. Nah, ini blog ini banyak jenisnya, ya. Ada blog politik, ya, misalkan isinya tentang kampanye-kampanye, gitu, ya. Mungkin ada partai, gitu, dan sebagainya. Blog pribadi, nah ini yang paling sering, ya, banyak kita temui blog yang dimiliki oleh seseorang yang memuat artikel seperti minat atau hobi. Jadi bisa tentang hobinya dia, atau dia sukanya apa, tadi traveling, ya, mungkin suka tanaman, dia suka masakan dan sebagainya. Blog bertopik adalah blog yang dikhususkan membahas tentang topik tertentu. Jadi misalnya membahas tentang fotografi, tentang bisnis online, pemrograman dan lain-lain, tentang desain, ya. Jadi banyak tuh orang yang sharing-sharing begitu. Ya, lalu ada blog kesehatan, ya, membahas tentang info-info kesehatan, ada blog sastra, ya, membahas artikel-artikel sastra dan seni, ya, regional, nasional maupun internasional. Blog perjalanan ini juga banyak kita temui, biasanya blog yang membahas tentang informasi pariwisata bagi para hobi traveling. Atau blog riset, ya, seperti e-jurnal, gitu, ya. Jadi bentuk-bentuknya berisi jurnal penelitian dan riset milik perorangan maupun institusi. Ada juga blog hukum, ya, mungkin khusus dalam bidang hukum. Ada blog media, ya, misalnya nih contoh http blogliputan6.com, ya. Jadi Liputan 6 sendiri dia punya blog. Oke, ada blog agama yang mengisi tentang artikel-artikel keagamaan, blog pendidikan, ya, blog petunjuk, blog bisnis, dan blog pengganggu. Jadi blog pengganggu ini yang tadi Mister sampaikan, kalau ada yang ternak blog, ya, biasanya dia membuat blog itu yang bentuknya memang disebut dengan blog landscape, ya. Jadi secara vertikal blognya itu bisa dibaca dari atas ke bawah, gitu. Jadi tidak berisi macam-macam karena memang isinya tentang informasi tertentu, gitu. Jadi seperti dia jualan sesuatu, kalau kita suka klik sesuatu link, biasanya kita muncul ke blog yang panjang tadi,
gitu ya, dari atas ke Sir, bawah. boleh bertanya? Boleh, Miss, silakan. Apakah blog ini bisa kita pakai untuk membuat macam apa ya, menyampaikan sesuatu dalam bentuk presentasi gitu, bisa nggak? Bisa, tapi kita harus tambahkan medianya. Misalnya kita menggunakan apa tadi namanya Google Slide gitu kan, karena Google Slide akan dikombinasikan dengan blog ini gitu. Jadi kan blog ini kan isinya kan elemen-elemen yang tadi memang sudah siap pakai. Nah, ada istilahnya plugin-plugin tertentu yang memang harus ditambahkan untuk mempercantik blog itu sendiri gitu. Jadi kalau begitu blog ini semacam apa ya, news gitu ya? Ya, bisa semacam news itu. Jadi blog itu istilahnya sesuatu yang memang dibaca oleh orang lain. Cuma kalau tadi kan Miss Helen bilang apakah bisa menampilkan presentasi. Maka bisa saja sebenarnya PowerPoint kita masukkan ke blog kita. Nah, tapi untuk memasukkan PowerPoint di blog itu, maka kita butuh sesuatu yang bisa include di situ. Misalnya kita menggunakan Google Slide Player atau Google Slideshow gitu ya. Atau Easy, apa namanya Easy atau Vizy itu yang untuk presentasi itu ya. Nah, itu bisa masuk ke blog kita gitu. Jadi PowerPoint-nya itu bisa tampil atau muncul gitu kan di blog itu sendiri kayak gitu. Nah, atau PowerPoint-nya sudah dirubah atau dikonvert menjadi video, maka bisa juga kita masukkan YouTube nanti jadi presentasi video tadi gitu. Karena sekarang kan sudah banyak caranya untuk menampilkan sesuatu itu tidak monoton gitu, tidak misalkan PowerPoint itu aja gitu. Sebenarnya kan PowerPoint itu juga bisa dijadikan video, bisa dikombinasikan dengan yang lainnya gitu. Jadi itu bisa, sangat bisa misalnya. Nanti bisa kita coba. Jadi berarti misalkan tambahannya kalau tadi di apa namanya di sini kan menambah link, gambar. Nah, ini kita bisa nih membuat online dokumen di blog. Gitu. Jadi membuat online dokumen itu nanti bisa bentuk dokumennya apa? Bisa Microsoft Excel, bisa PDF, bisa PowerPoint, bisa juga Microsoft Word dan lain-lain. Gitu. Itu bisa. Nah, tapi kalau misalkan mau terlihat langsung muncul gitu, maka kita kan harus mengambil elemennya. Kalau dalam bahasa blognya kita ambil bentuk HTML-nya gitu. Jadi HTML-nya atau pemrogramannya itu kita ambil, kita copy dulu, masuk ke dalam blog kita, nanti sampai blognya itu menampilkan si slide itu sendiri. Gitu. Ya, oke. Nah, itu kira-kira pengenalan tadi tentang internet blog. Nah, kita akan coba ya untuk membuat blog, maka minimal kita harus punya email satu. Ya. Nah, kalau kita belum punya email ya berarti kita buat dulu email. Atau kalau email kita tadi misalnya sudah dipakai untuk yang lain ya, itu kita bisa gunakan email baru. Tapi biasanya satu email itu bisa dipakai untuk beberapa blog. Jadi nggak harus satu blog. Gitu ya. Oke, anggap saja misalnya Mister belum punya blog ya. Nah, di sini Mister akan konfirmasi dulu di sini. Ya, kalau Mister menggunakan email yang ini, ya maka blog yang bisa kita lihat di sini baru satu, ya ada kampus Tiba IC Jakarta. Tapi kalau Mister pakai yang satu lagi, ya maka blognya sudah lebih banyak di sini. Kita lihat nih ada ada Malin, ada Popeyes ya. Nah di sini bisa kita buat blog baru, gitu. Jadi ini ada beberapa blog nih, 1, 2, 3, 4. Kira-kira begitu. Nah, bisa buka satu, Prof, kita lihat. Bisa buka satu, Sir, kita lihat bentuknya. Satu yang sudah jadi ya. Ini tadi yang sudah jadi contohnya yang Popeyes tadi. Ini misalkan yang ini. Yang gambar-gambar tadi ya. Nah, ini contohnya ya. Misalkan tadi saya klik Marlin Asisten. Kalau kita lihat blognya kayak gimana, tampilannya kurang lebih begini. Nah, gitu. nama judulnya
judulnya, sorry. Nama domainnya marlinbotcblogspot.com. Ya, nah ini contoh aja. Website ya, Sir? Hah? Mirip website ya? Iya, memang dia sebenarnya website, cuman disebut blog tadi, Miss. Makanya saya bilang kalau misalnya blogspotnya ini kita hilangkan, gini, ya, kita hilangkan, lalu dia menjadi .com, gini. Nah, ini dia disebut website. Cuma kalau kita klik begini, dia kan tidak muncul, ya, tidak muncul. Kenapa? Karena kata belum mendaftarkan tadi, gitu, belum mendaftarkan si Marlin BOTC ini ke blog tadi, misalnya. Pertanyaan, Prof. Mister. Ya, silakan. Menggunakan website dengan blog itu lebih susah mana adminnya? Lebih susah website. Oh, gitu. Karena kalau kita mau menggunakan website, jadi kalau website itu ada 3. Yang pertama ada programmernya, website programmer. Yang kedua website designer. Baru yang ketiga website developer. Gitu. Jadi kalau Blogspot sederhananya dia itu sudah disiapkan segala sesuatunya. Kalau kita mau bangun rumah di Blogspot ini, kita disediakan batanya, pasirnya, atapnya, gitu, pagarnya, lalu kita tinggal bikin rumahnya mau kayak gimana. Tapi kalau di website yang tadi saya bilang, kita butuh nih desainer rumahnya, kita butuh programmer rumahnya itu, karena di website itu mau untuk apa kan? Semakin canggih website itu, misalkan website pemerintah, maka ya harus IT-nya harus bagus nih, programmernya harus bagus gitu. Iya, pakai codingan ya, Pak. Iya, jadi ada namanya istilah coding. Ya. Makanya kalau misalnya mau tadi bikin virtual tour, websitenya kan harus keren nih, ya kan? Berarti minimal punya developer gitu, punya pengembang bagaimana supaya websitenya menarik gitu kan, eye catching dan sebagainya. Nah itu pastinya ya kita minimal mengeluarkan biaya. Nah sedangkan Blogspot ini yang free tadi, yang tanpa biaya gitu. Pak Muhin, sekarang ini udah model baru lagi, Pak. Kita nggak perlu harus masuk ke website. Kita bisa menggunakan yang namanya blockchain. Blockchain. Blockchain, oke. Nanti cara bagaimana kita bisa jualan di situ, dia harus beli apa? Mereka harus membeli apa itu? Apa ya namanya tuh? Apa? NTF apa itu? Tiket. Gitu. Jadi nggak perlu harus ada website itu. Oke, tapi di luar blockchain yang tadi mungkin akan sedikit berbeda blockchain yang dimaksud oleh Miss Helen dengan Blogspot, gitu. Kalau Blogspot ini kan memang beda. Sebenarnya Blogspot ini adalah sebenarnya suatu apa namanya tadi sebuah jurnal sederhana yang kita bisa buat sendiri, gitu ya. Jadi misalnya, harusnya kita buat email yang baru ya. Mungkin saya coba logout dulu ya. Siapa tahu saya punya email satu lagi. Sebentar. Oke, mungkin sambil praktek ya, karena masing-masing kan punya apa namanya laptop. Jadi silakan langsung dicoba dipraktekkan. Tapi kalau misalnya tidak ada laptop ya nanti rekamannya bisa diambil ya. Oke. Saya coba login dengan email. Oke, saya coba ya. Nah, ini ya. Oke. Ini kebetulan masih bisa kebuka. Anggap saja ini saya sudah punya email. Emailnya nadiftoys@gmail.com.
Oke, jadi saya pengen punya blog yang isinya tentang mainan anak-anak saya, misalnya. Oke, jadi ini kita skip ya, karena ini baru saya masukin emailnya, kita skip dulu ya. Ini jangan sekarang, oke. Nah, ini juga oke. Coba kita masukkan lagi. Oke, mudah-mudahan masih bisa kebuka karena tadi dua email yang tadi kan sudah bisa. Oke, nah ini masuk ya. Di sini ini websitenya baru dibuka pertama kali ya. Blogger.com onboarding. Oke, berarti email saya belum mempunyai blog sama sekali ya. Maka di sini yang pertama adalah pilih nama untuk blog Anda. Oke, jadi kita akan tulis judul di sini ya, tulis judul ya. Tadi awalnya dari Gmail ya. Kita buka Gmail dulu, lalu kita masuk ke blogger.com tadi ya, blogspot.com yang tadi di awal. Oke, misalkan judul ya. Misalnya Mr. tulisin judulnya Nadif Toys. Oke. Nah, di sini bisa kita lewati ya. Jadi ini judul yang akan ditampilkan di bagian atas blog Anda. Jadi nanti di atas blog kita tuh ada judul ini ya. Kita klik berikutnya. Nah, alamat ini berpengaruh juga pada nanti nama yang akan kita cantumkan di blog kita. Kalau nama kita sudah ada, berarti tidak bisa dibuat. Misalnya akan coba Nadif Toys. Apakah nadiftoys.blogspot.com itu ada? Ya, maka dia akan muncul alamat blog ini tersedia. Kebaca nggak? Kelihatan nggak di sini? Ada. Ya, kelihatan. Tapi Kelihatan. kalau misalnya dia tidak tersedia, ya, misalnya Mister hanya tulis Nadif, biasanya sudah ada, karena namanya terlalu pasaran. Maaf, alamat blog ini tidak tersedia. Berarti kita nggak bisa pakai ini, nggak bisa dipaksakan. Udah deh, saya bayar deh 1 juta, nggak bisa juga. Kecuali pemilik Nadif ini memang mau memberikan blognya buat kita gitu. Jadi otomatis kita harus merubah nama yang lainnya. Oke, sekarang Mister coba membuat nama tadi Nadif Toys. Oke, yang lain ikutin ya. Tadi pilih judul, sekarang kita sudah pilih alamat blognya. Nah, jadi tampilan nanti kita alamatnya adalah www.nadiftoys.blogspot.com. Nah, itu ya. Oke, nih, jadi kita klik berikutnya. Kalau bisa ada tutorialnya, Sir. Ini kan lagi di-record. Nanti kalau sudah di-record, nanti kita kasih linknya. Jadi linknya akan saya bagikan di grup aja, misalnya ya. Iya. Oke. Konfirmasikan nama tampilan Anda. Jadi ketika kita tadi blognya udah jadi, nama apa yang mau kita munculkan? Misalkan Mister munculkan nama Nadif ya, contoh. Oke. Lalu kita klik selesai. Nah, ada memproses di sini. Oke. Nah, kita sudah punya satu blog. Namanya Nadif Toys, tapi blog kita masih kosong. Ya, ini kalau kita lihat blog di sini paling bawah, ini ada kelihatan lihat blog. Kalau saya klik di situ, blognya pasti kosong, ya. Nah, ini blognya masih kosong, hanya ada judul saja. Isinya tidak ada apapun di sini gitu, masih kosong. Nah, nanti yang perlu kita tambahkan setelah kita membuat nama, judul, dan tadi alamat blognya, maka kita bisa nanti menambahkan sedikit demi sedikit ya isi dari blognya itu sendiri gitu ya. Nah, sekarang coba silakan dipraktekkan dulu yang tadi. Buka email ya, lalu buka Blogger, kita masukkan nama ya, lalu ada alamat blognya, lalu juga ada judulnya apa ya. Nah, ini kalau diklik tetap masih begini ya. Misalkan mau ditambahkan, oke, kita tambahkan foto ya. Boleh. Ini ada sejak 2022, berarti masih baru ya. Nah, ini kita mau tambahkan, berarti kita klik di sini edit profile ya. Oke, misalnya
Saya ambil dari, ada nggak ya? Dari Google. Masuk situ. Ini coba ya. Kita klik. Nah, di sini ada, saya ambil satu contoh yang mana ya? Sepertinya kalau untuk logonya tidak ada, tapi bisa kita ambil dari sini misalnya lah ya. Oke, misalnya inilah fotonya. Nggak apa-apa, nanti kita bisa ganti-ganti. Oke, jadi nanti bisa kita ganti profilnya. Gitu ya. Tujuannya tadi mau mengganti profil ya. Oke, ya ini kita lanjutkan saja. Oke, jadi intinya kalau mau mengganti profil tadi bisa di sini. Nah, ini bisa alamat email juga kita mau tambahkan atau tidak. Ya, email yang saya gunakan ini tadi ya. Tampilkan blog saya, pilih blog untuk ditampilkan. Jadi nanti ketika kita di profil tadi di sini, nah ini muncul blog apa saja. Ini kebetulan baru satu. Lalu di sini ada nama tampilan Nadif, alamat email ini ya. Oke. Nah, foto profil ini bisa kita pilih juga langsung dari komputer ya. Misalnya ada gambar apa misalkan di sini ya. Contohnya inilah. Oke, kita pilih ya. Oke, di situ muncul nggak? Nah, kalau terlalu besar biasanya dia nggak mau, tapi ini mau ya, oke. Klip audio ini juga kalau misalkan kita mau menambahkan audio, gender bisa disebutkan, misalkan atau tidak mau disebutkan. URL beranda ya, beranda ini kayak umumnya tadi di awalnya, ini kan edit profile ya. Nah, nama pengguna ini boleh dikosongkan. Ini hanya tambahan saja ya, ini tidak wajib karena ini bisa dikosongkan. Kalau kita mau tambahkan lebih detail ya, misalkan di sini contohnya gitu. Jadi orang tahu oh ini Nadif ini dari Bekasi misalnya atau Jawa Barat ya. Terus negaranya misalnya kita sebutkan di sini. Industrinya apa misalnya ya. Kalau kita tidak mau menyebutkan juga boleh ya. Misalnya di sini ada apa lingkungan, konstruksi, hukum, atau disebutkan jabatan kosong, minat ya. Nih, silakan tambahkan masing-masing begini ya. Nah, kalau sudah kita simpan profile. Itu ya. Nah, berarti kita sudah selesai. Nah, kita lihat profil yang baru. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Ya. Nah, kita balik lagi ke sini ke Blogger. Nah, di sini sebelah kiri saya itu ada beberapa nanti yang harus kita pelajari ya. Jadi misalkan di sini ada elemen-elemen seperti postingan, berarti ini kalau kita mau posting ada statistik ya, berisi tentang bagaimana penglihatan orang terhadap blog kita, komentar ya. Misalkan ini dilihat baru satu, hari ini satu, bulan ini satu. Ya, lalu ada komen ya, nanti bisa saling komen. Jadi misalkan Nindya punya blog di komen oleh Miss Helen atau Andi ya atau siapa aja. Oke, ini penghasilan. Kalau misalkan blog kita sudah terkenal, kita juga bisa membuat penghasilan. Jadi dimonetisasi. Jadi kalau YouTube itu kan juga awalnya begitu. Jadi awalnya bikinnya free gitu, tapi karena banyak pengunjungnya maka iklan-iklan berdatangan dengan sendirinya gitu. Ya. Nah, ini halaman untuk membuat halaman ya. Lalu ini tata letak. Kita bisa buat tata letak nanti tambahan tema. Ya. Nah, ini tema-temanya di sini kita bisa pilih yang mana yang akan kita pilih temanya seperti ini. Ya, disesuaikan dengan tadi desainnya kita mau tentang apa. Ya, misalnya ini. Kalau ada setelan itu lebih ke
bagaimana kita membuat blog ini ya, apakah ini konten dewasa tidak ya. Kalau misalkan ada berarti diklik sebelah kanan gini, kalau enggak sebelah kiri gitu kan. Oke. Lalu ada publikasinya ini sama. Nah, ini ada subdomain penggantian ya. Jadi kalau misalkan tadi kita mau beli domain lalu kita mau membuat publikasi, alamat Nadif Toys ini bisa diganti jadi nadiftoys.com gitu ya. Maka alihkan domain di sini. Ya. Nah, ini pengalihan HTTPS ya, izin. Nah, jadi kita juga bisa mengundang siapa yang mau menulis di website atau di blog ini. Misalnya saya bisa undang si A atau si B atau si C untuk menjadi penulisnya gitu. Ya, postingan, lalu di sini ada gambar ya, komentar. Ya, di sini juga ada captcha, email ya, dan juga waktu. Nah, jadi di sini setelan-setelan ini bisa kita dapatkan di sini ya. Nah, di sini ada daftar bacaan. Daftar bacaan ini biasanya yang kaitannya blog dibuat oleh orang lain. Ya, ini ada blogger buzz namanya, itu kalau di Facebook mah timeline lah gitu ya. Jadi bacaannya seperti itu. Oke, nah sekarang gimana? Sudah berhasil belum bikin domain blogspotnya? Yang sudah jadi boleh share di di grup ya, yang sudah jadi. Minimal kita sudah punya domain dulu ya, domain dulu. Jadi sudah punya ini ya, misalnya ini akan Mr. share coba di grup ya. Bentar saya share di sini. Saya tunggu tutornya dulu ya, Sir, baru bikin. Boleh, yang sudah jadi nggak apa-apa. Yang nanti kalau mau bikinnya nanti, nah ini punya saya yang tadi sudah jadi, mungkin yang lain yang sudah jadi boleh langsung di-share juga di sini ya. Nah, ini ada yang sudah jadi. Yang di-share-nya jangan profilnya. Jadi Nindya di blogspotnya ya. Oke. Nah, yang lain silakan sambil dicoba. Nanti untuk tutorial, jadi ini kan udah Mr. record ya. Nanti tutorialnya Mr. masukin YouTube dulu. Setelah YouTube baru nanti linknya yang dibagikan. Jadi enak, mau ditonton kapan aja bisa. Kayak gitu. Ya, jadi diulang-ulang, di stop, dinyalain, stop, nyalain itu bisa gitu ya. Jadi sebenarnya tutorialnya juga dari website atau dari blogspot lain atau dari YouTube itu juga banyak ya. Bagaimana memulai membuat blog ya. Atau tadi bisa mengikuti langkah-langkah yang ada di buku Mister tadi ya, modul lah ya, bukan buku karena ini mungkin jauh dari sempurna. Nah di sini ada nih ya, yang kita butuhkan ada komputer, koneksi dan akun Gmail. Nah tadi kita udah punya akun Gmailnya ya. Setelah kalau ini kan kalau belum punya ya, kalau belum punya silakan bikin email dulu gitu. Nah ini bikin email, di sini disebutkan cara bikin email. Tapi tadi Mister sudah punya email ya, jadi kita lewati dulu ya. Nah ini emailnya apa? Ini bisa juga lupa nih, belajar ngeblog. Ya mungkin itu contohnya ya. Nah ini kalau di sini Mister sudah membuat choose your name for your blog. Oh ya, blognya itu nanti bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Indonesia. Sebenarnya tergantung settingan dari Google Chrome kita juga ya. Kalau ini kan tadi menggunakan bahasa Inggris, tapi kalau yang tadi Mister pilih nama blog gitu kan langsung ya bahasa Indonesia, itu nggak masalah juga. Oke, nah di sini ada mahasiswa belajar ngeblog ya, judulnya gitu, dibuat begitu. Lalu setelah jadi, kalau mahasiswa belajar ngeblog sudah ada ya, tidak bisa tampilan nama domain tidak tersedia, maka kita harus mengganti. Di sini belajar ngeblog 2021 ya. Nah, kita coba deh buka nih belajar ngeblog 2021 ada nggak sih gitu ya? Coba ya. Belajar ngeblog 2021.blogspot.com ya.
Kenapa? Nah, ini ada muncul gitu ya. Nah, ini muncul. Jadi belajar ngeblok 2021 itu ada. Jadi setelah kita membuat blog itu tidak mungkin terhapus gitu. Secara otomatis dia tersimpan selamanya. Ya kayak Pop Ice ini dibuatnya kalau tadi kita lihat tahunnya 2012 gitu. Ya, tapi masih ada sampai sekarang, berarti udah 10 tahun gitu kan. Ini 2012 nih ya, bulan apa nih, sekitar bulan Mei kali ya, lupa Mister juga. Nah, ini bulan Mei gitu ya, dibuatnya gitu, kira-kira gitu. Oke, nah jadi ini ada, nah jadi istilahnya kita bisa mencontohkan yang ada di sini. Gitu. Oke, lanjut lagi di bukunya setelah kita dapat ya. Nah, confirm your display name. Tadi kan display name tadi ya, yang tadi Mister sebutkan namanya tadi apa. Oke, setelah membuat judul, nah tadi kita jadinya udah jadi begini. Nah, sementara jadi gini dulu aja nggak apa-apa. Ya, jadi jadi begini artinya kita sudah punya ngeblok, sudah punya blog, sudah punya nama domainnya, gitu. Nah selanjutnya nanti pelan-pelan ya atau di pertemuan-pertemuan selanjutnya kita akan buat yang tambahannya, ya tambahannya seperti apa? Misalkan tadi menambahkan gambar, menambahkan postingan, ya dan sebagainya. Nah ini pertemuan yang pertama ini tadi perkenalan blog itu apa, sekaligus kita sudah mempunyai alamat blogspotnya itu ya. Nah jadi kenapa tadi misalkan gambarnya kok seperti ini misalnya tadi ya, ini ada gambar langit-langit gini nih gitu. Ya ini karena bawaan defaultnya. Jadi bawaan defaultnya dari si blogger itu atau si blogspot itu ya seperti ini gitu. Tapi kita bisa rubah gitu. Kita bisa rubah kalau nanti kita mau merubahnya gitu. Ya, oke. Nah, terus kita lanjutkan lagi tadi di sini. Nah, nanti di pertemuan berikutnya kita akan buat postingan baru ya, tema dan layout ya. Jadi untuk yang malam ini minimal kita sudah punya tampilan blog yang seperti ini. Tampilan setelah berhasil ya. Jadi sampai di halaman berapa ini tadi, halaman berapa lupa Mister. Halaman 78, halaman 8 lah ya. Halaman 8. Gitu. Jadi halaman 8. Ya, silakan. Ada pertanyaan. Kira-kira tahu nggak, Sir? Blogger ini marketnya itu di kalangan mana ya? Marketnya umum ya. Saya rasa mulai dari remaja sampai orang tua itu bisa. Bahkan anak-anak pun sebenarnya sekarang kan sudah mulai belajar juga. Kalau yang di SD internasional mereka sudah dikenalin coding, sudah dikenalin blogspot gitu ya. Jadi pasarnya luas karena sebenarnya memang blog ini sudah lama sekali, blog itu. Cuman pengembangannya sekarang nggak cuman ada blog sama WordPress aja. Sekarang kan sudah ada banyak sekali ya. Misalnya oke, contoh kita browsing aja di sini. Misalkan list blog ya misalnya ya. Nah, 20 most popular type of blogs ya. Nah, ini kita lihat aja apa saja sih blog yang ada sekarang, termasuk Wix ini juga blog gitu ya. Cuman yang paling umum dan banyak digunakan itu memang si Blogspot sama WordPress itu. Ya. Nah, kalau ini ngomongin jenisnya ya. Sebenarnya yang dimaksud tadi adalah website-websitenya selain Blogspot dan si WordPress tadi. Ya. Gitu. Nah, ini kan menggunakan wix.blogspot gitu ya, blog ya, .blog gitu. Jadi itu bisa beberapa blog list. Nah, ini enggak ada. Oke, jadi intinya penggunanya itu siapa aja ya. Jadi kita
kalau misalkan sudah membuat blog ya, lalu kita mau biasanya kita suka juga mau melihat blog orang gitu kan. Kita melihat blog orang lain, nah itu biasanya kita suka meninggalkan komen atau jejak di situ supaya blog kita juga bisa dibaca oleh orang lain gitu. Jadi kayak istilahnya blog apa ya, blog visit gitulah istilahnya, blog visit. Jadi ketika saya mau lihatlah blognya Rani seperti apa nih, nah jadi saya akan kunjungin blognya Rani seperti apa. Nah, nanti bisa kelihatan di situ. Nah, saya bisa meninggalkan jejak atau komen. Nah, ini ada Jessica. Nah, Jessica. Nih kita lihat aja coba punyanya siapa tadi? Nindya. Apa Nindya nih ya? Nindya kita lihat di sini. Kelihatan enggak? Coba. Nindya Stiba tes 1. Nah, itu Nindya sudah membuat blog ya. Oke, sepertinya agak berat. Saya close dulu deh biar enggak terlalu berat. Oke, saya copy aja gini. Oke, kita coba akan lihat tampilannya ya. Biasanya sama. Nindya baru buat ya tadi kan? Iya, buat baru tadi. Ya, kalau buat baru pasti nggak akan beda, sama. Ya, kalau udah beda berarti Nindya sudah berubah. Sudah mengembangkan blognya tadi gitu. Ya, nah ini contohnya punya Nindya, ya kan? Sama. Jadi di sini Nindya Stiba. Nah, pakai apa tadi namanya? Underscore atau pakai slash atau pakai dash itu bisa-bisa aja gitu. Ya, ini kan judulnya tes 1 gitu. Mister nanti bisa dirubah nggak? Ya bisa, nggak apa-apa. Ini kan hanya contoh tadi kan, judulnya dibuat tes 1. Nanti kalau mau dirubah boleh gitu ya. Terus contoh lagi misalnya tadi punya siapa lagi tadi? Ada yang sudah Jessica. Ya, Jessica. Saya manggilnya apa? Jessie atau Siska? Jessie boleh, Sir. Jessie. Oke, ini punya Jessie nih. Nah, ini sweet salt craving. Sweet, manis. Salt. Rencananya buat isi makanan-makanan jurnal. Makanan-makanan. Nah, itu tadi yang jadi nanti isinya itu bebas ya. Nggak harus terpaku pada apa gitu. Boleh. Ini tadi Miss Jessica mau mengisi tentang makanan-makanan, boleh. Misalnya tadi Nindya mau isi tentang apa? Misalkan punya pets atau misalkan punya kesukaan apa, boleh juga gitu. Atau random lah isi nanti apa aja gitu. Intinya kita sudah membuat itu. Ya. Nah, jadi yang sudah berhasil membuat ini ya berarti selesai sudah gitu. Karena di pertemuan pertama ya atau pertemuan untuk hari ini kita minimal sudah tahu apa itu internet blog dan kita juga sudah bisa membuat satu blog utama ya. Yang penting kita sudah punya blognya, nama domainnya yang ini ya, yang di atas ini. Nah, itu yang minimal kita sudah bisa lakukan. Oke, jadi kalau di kampus nih sambil praktek nih gitu kan, di ruang lab masing-masing sambil megang laptopnya gitu, komputernya gitu kalau di kampus ya. Cuman ada juga sih kendala mungkin kalau di kampus kalau lagi koneksinya nggak bagus ya lama juga gitu. Nah, tapi ini bisa dicoba di rumah. Jadi nanti minggu ini minimal sudah punya alamat blog. Oke. Jadi minggu ini minimal sudah punya alamat blog. Nah, kalau ada yang misalnya nih tadi kan Nindya sudah bikin, terus siapa Jessica sudah bikin, misalkan mau di otak-atik nih, nggak apa-apa, boleh juga. Jadi nggak harus nanti ngikutin Mister gitu ya. Jadi artinya kita nanti tetap step by step, tapi kalau yang mau ngedesain sendiri di luar topik itu juga nggak apa-apa ya. Jadi bisa, karena kan blognya memang blog masing-masing, jadi nggak ada larangan gitu mau di otak-atik seperti apa gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan. So far any question, silakan. Ini sudah Mister rekam, jadi nanti hasilnya akan Mister share ya. Insya Allah di-share lah. Sir, mau nanya juga satu lagi, Sir. Sorry, banyak pertanyaan nih. Oke.
Apakah kita juga bisa share video di situ? Bisa, sangat bisa. Tadi kan contohnya yang mahasiswa belajar ngeblok, ini ada video. Ini video. Oh, oke. Iya, kita nge-share video Stiba misalnya. Ini tapi Stibanya kan harus masuk YouTube dulu gitu. Jadi sebenarnya bisa kita update atau upload video di blog kita. Cuman akan makan waktu lebih lama dibandingkan dengan video yang sudah kita upload di YouTube gitu. Karena kalau di YouTube kan kita tinggal ambil linknya saja. Misalnya ini saya klik nih, ini kan videonya ada di YouTube ya. Jadi kalau saya klik ini kan ada bagikan ini kan linknya kan gitu. Nah, ini Jadi otomatis share. gitu. Jadi ini videonya sudah ada linknya, link khusus di YouTube-nya. Gitu. Ini misalnya tadi nih video yang kita pelajari hari ini ya, misalkan bisa masukin YouTube. Nah, nanti kan linknya bisa masuk ke blog tadi gitu misalnya. Gitu. Oke, ada lagi, silakan pertanyaan. Jadi apapun sebenarnya bisa masuk ke blog ya. Tapi terkadang gini, ada yang misalnya kayak WordPress. WordPress itu karena kalau yang free dia terbatas. Jadi kalau misalnya kita mau masukin video, dia minta kita upgrade dulu gitu. Jadi seperti kamu belum upgrade ke level ini gitu, ke premium. Jadi mesti bayar dong. Nah, iya, makanya saya bilang kalau WordPress itu lebih istilahnya lebih banyak penggunanya karena WordPress sendiri kan jadi salah satu bagian untuk mengembangkan website gitu. Jadi ada WordPress, ada Joomla ya dan sebagainya itu kan bisa dipakai untuk pengembangan website itu sendiri. Gitu. Oke, ada lagi silakan yang mau bertanya. Ada apa Panji, Nova, Kartini. Mister panggilnya apa Kartini tadi? Kartini aja panggilnya ya. Oke, ada Brigit, ada Miss Andi, Mr. Kardi mungkin ada pertanyaan? Atau Dewi silakan Dewi, Rani, Nindya dan Leli silakan. Jika ada. Sir, saya mau nanya, Sir. Yang Ya. tadi untuk beli domain yang .com sama bedanya sama blogspot.com, keuntungan dari domain ini untuk penyimpanan aja atau ada yang lain juga, Sir? Oke, jadi untuk tadi yang Mister bilang domain, yang pertama keuntungannya otomatis nama kita sudah jauh lebih profesional karena .com kan. Com itu kan komersial ya. Tapi kalau kita mau pakai misalkan untuk profile kita bisa pilih .me atau misalkan .id atau apa itu kan tinggal dipilih aja. Nah kalau misalkan dia itu bayar untuk apa? Yang pertama untuk alamatnya saja dia. Tapi kalau misalkan Leli mau nambah, yaitu dua, ada bayar hosting, ada bayar domain. Jadi domain itu ibaratnya Leli nyewa alamat rumah, sewa alamatnya saja, gitu. Sama seperti kita punya virtual office, misalnya. Misalkan Miss Helen office-nya ditawarkan virtual office, maka Mister bisa nih bayar Miss Helen, Miss saya mau pakai kantornya Miss Helen tapi sebagai virtual office. Jadi kan otomatis alamatnya alamat Miss Helen, tapi orang itu akan menghubungi kantor itu. Benar nggak nih kantornya Pak Muhid ada di situ? Oh iya benar, PT Pop Ice Murni misalnya contohnya gitu. Nah itu kan alamatnya. Tapi kalau hostingnya itu isinya tadi. Nah karena kan Blogspot sendiri punya kapasitas. Semakin banyak isian dari website kita tadi, maka semakin berat gitu. Kecuali kalau websitenya itu memang yang untuk hal-hal ringan tadi, yang Leli mau bilang tadi kan untuk makanan, untuk update tulisan gitu. Jadi yang ringan-ringan. Kalau yang websitenya sudah banyak penggunanya atau pengunjungnya, otomatis kan makin berat. Gitu. Maka hostingnya semakin besar. Misalkan katakan Tokopedia, dia nggak mungkin dia platformnya Blogspot gitu, karena dia sudah internasional gitu kan, dari pengunjungnya aja udah berapa dalam satu hari gitu, bahkan hitungan detik gitu kan, 1 detik berapa pengunjungnya gitu. Jadi kalau kita mengkokohkan nama kita doang ya, Sir? nama kita doang. Jadi artinya kita mau lebih populer gitu, lebih terkenal, maka kita menggunakan si
apa namanya blog tadi untuk dijadikan domain. Thank you, sir. Ya, jadi misalnya awalnya tadi kayak bahasa Inggris pelaut tadi ya. Kalau misalkan kita coba di sini ya. Misalkan dia ketemu nggak? Nah, coba kita klik begini. Otomatis dia berubah jadi .com. Saya ulang ya. Nih, di sini ya. Ini misalnya nulisnya bahasa Inggris pelaut blogspot. Ini kan aslinya kan ini. Ya. Nih, yang ada gambar benderanya Amerika nih. Tapi ketika Mr. Enter ya, dia akan blogspotnya hilang. Gitu. Kenapa hilang? Karena tadi sudah Mr. daftarkan si bahasa Inggris pelaut blogspot itu ke apa nama daftarnya? ID web host kalau nggak salah. Ya, ID web host. ID web host itu yang mana? Misalkan kita buka aja. Nah, ini kan ada nih ID web host di sini ya. Nah, ini juga sama, dia juga penyedia server dan hosting gitu kan. Nah, kita coba misalkan tadi kita mau cari yang domain tadi ya. Nah, kita berarti di sini kita klik ya, kita di sini kan ada promo nih, misalkan 150.000 setahun ya, tinggal dibagi aja, dibagi 12 bulan berarti berapa sebulannya? Gitu. Ya kan? Sebulannya berapa? Nah, ini pesan, misalkan nih kalau pesan begini ya. Nah, ini nama domain. Kalau kita pilih yang tadi ya. Gini misalnya kita cari tadi kan .com ya. .com-nya itu nanti dia nggak akan tersedia, paling tersedia .xyz, .id gitu misalnya. Ya, nah ini merah ini tidak tersedia. Ya, tapi kalau yang ini masih bisa. Ya. Nah, jadi apa namanya? Yang masih bisa dibeli itu yang masih tersedia. Nah, ini ada paket kan? Paket hosting. Jadi ada yang domain dan hosting, ada yang memang ini hosting saja. Ini beli hosting gitu kan. Ada yang beli domain saja gitu. Jadi kalau kita lanjutkan ke mana sini misalkan kita pilih nih. Kita pilih yang ini misalnya contohnya. Nah, ini kan ada paket hostingnya segini ya. Ini yang paling murah. Space-nya 400 MB. Ya, nah kontraknya berapa di sini? 10.900 per bulan. Berarti totalnya kalau 1 tahun 392 gitu. Nah, ini nama domainnya apa? Domainnya kita sudah punya atau belum? Misalkan saya sudah punya domain, berarti saya hanya beli hostingnya saja. Tapi kalau mau beli langsung 2 ya bisa juga gitu. Artinya beli domain dan hosting. Nah, tapi saran Mister kalau udah pakai blog, ya nggak usah beli hosting, domain aja. Kan cuman majang nama aja. Kayak tadi gini nih Mister nggak pakai hosting, cuman pakai domain aja. Gitu. Jadi nggak pakai hosting karena ya udah jadi gitu. Seperti itu kira-kira Lali. Oke, ada lagi pertanyaan lain? Silakan. Jadi penyedianya banyak nih, penyedia si hosting sama ini kan ada hosting, ini ada domain. Nah, ini domain, ini hosting. Jadi dua-duanya itu dua hal yang berbeda. Domain alamatnya, hosting isinya. Jadi kalau Leli tadi mau beli alamat rumah, sekarang Leli mau isinya rumah itu dia isi apa? Tetapi secara virtual kan gitu. Nah, besarannya berapa? Apakah corporate tadi kan sampai 15 giga, fantastic, awesome, cute, charming gitu misalnya contoh paket-paketnya gitu. Oke. Kita punya waktu beberapa menit lagi. Silakan yang masih punya pertanyaan bisa ditanyakan
Atau ada yang mau memberikan tambahan, silakan. Saya mau nanya dong. Ya, silakan Andi. Aku kan sebelumnya emailnya cuma satu, terus udah ada blognya. Kalau misalnya di Your Blogs kan ada new blog itu bisa nggak, Sah? Bisa, nggak apa-apa. Jadi jadinya jadi kayak new baru. New baru kan new blog. Tadi kan tadi belum bisa kasih tahu ya. Oke, jadi Mister akan ganti lagi ya emailnya ya. Emailnya Mister masuk, oh yang satu lagi. Oke, di sini ya tadi. Ini email ini tadi dia sudah punya blog ya. Oke, jadi kita masuk ke Blogger. Oke, di sini. Nah, Mister akan masuk ke sini. Nah, secara otomatis email ini sudah ada blognya. Ya kan? Nah, yang dimaksud si siapa tadi? Mister belum share ya, sorry. Nah, yang dimaksud oleh Andi kan ada blog baru ini kan? Iya. Nah, jadi di blog baru ini bikin nggak apa-apa. Nih Mister bikin baru nih contohnya nih. Set, ya udah. Sama, pilih nama blog. Cuma tadi kan Mister mencontohkan yang awal, yang benar-benar belum punya blog gitu loh. Ya, jadi kalau Andi mau bikin lagi, misalkan Mister bikin lagi deh. Ini kan tadi Mister udah punya nih emailnya. Bikin lagi aja, misalnya blog grammar. Nah, misalnya ya, contoh. Nah, di sini kita tulis nih blog grammar udah ada belum? Makanya kalau kayak gini kadang-kadang agak susah nih blog grammar ya. Nah, sudah ada kan? Terus atau grammar 1, 2, 3. ya 1 2 3. Biasanya ada juga. Tuh kan ada juga. Grammar good grammar misalnya coba ya. Kalau 1 2 3 nggak ada. Tapi kalau good grammar doang biasanya ada. Nah, ini sudah ada kan gitu. Jadi cari aja yang kira-kira belum ada ya. Grammar 2022 misalnya. Nah, oh ini udah ada juga malah. Grammar good ada juga ya. Banyak lah. Grammar 1 2 3 tadi ada ya. Nah, jadi kira-kira gitu misalkan good grammar 1 2 3 misalnya contohnya. Nah, tersedia nih ya. Nah, kita simpan. Nah, udah alamat blog kita ya itu tadi. Berarti jadinya si siapa namanya? Good grammar 1 2 3. Mister saya mau ngapus aja deh. Blog saya bisa nggak? Saya udah males lah itu salah gitu misalkan. Ya bisa tinggal dihapus aja. Berarti dari sini ya blog yang ini kan ya tadi sini ada blog ya nanti tinggal kita hapus di sini mana tadi setelan. Impor konten. Tadi di bawah, Sah. Nah, ini nggak kelihatan nih. Naik lagi. Nah, ini ya. Ini kan ada hapus blog ya. Nah, ini blog yang tadi kita buat itu nggak apa-apa dihapus gitu. Tapi kalau udah dihapus ya kita nggak bisa ngembaliin gitu. Nah, biasanya yang sudah dibuat kan blognya kita simpan baik itu layoutnya, temanya gitu atau isinya. Jadi nanti kita mau membuat blog baru kita tinggal kopas atau aplikasikan si blog ya. Nah, ini kan blog ini kita hapus ya. Misalnya nah, ini menghapus blog. Nah, blog berhasil dihapus. Ya, berarti kita nggak punya blog gitu. Yang tadi blog yang dibuang. Ini kan ada tulisannya nih, blog yang dibuang. Nah, ini udah nggak bisa dipakai. Gitu. Jadi kalau kita mau klik ini di sini, ya dia nggak akan mau gitu. Ya, kita klik di sini ini. Tuh, dia nggak mau. Ya. Kalau kita buat dengan nama yang sama lagi, Sir, kalau udah dihapus kan, terus kita buat lagi, masih tersedia nggak? Kalau orang lain belum bikin gitu. Ya coba aja, biasanya sih nggak mau biasanya.
Ya, ini kan good grammar ya. Coba kita bikin lagi. Ini berarti blok baru. Ya, misalkan kita coba lagi. Salah. Tadi apa namanya? Good Grabber 123 oke. Oke, ini kopas aja gitu ya. Nggak bisa juga. Good grammar 123. Good grammar 123. Iya, Masih karena bisa ya. dihapus. Ya, berarti kalau blok itu dihapus, alamat itu jadi tersedia. Gitu. Tapi kalau blok itu masih ada, belum dibuang sama pemiliknya atau belum dihapus dari online gitu, ya dia akan tetap ada, tetap eksis. Oke, I think that's enough ya. If you don't have more question, Mr. Stop recording.